Halo, saya Ando dari Kat Firma. Kita tahu bahwa harga tanah setiap harinya, setiap minggunya, setiap tahunnya semakin tinggi. Untuk beberapa orang, ini adalah sebuah bisnis yang bagus. Mereka bisa investasikan uangnya kepada tanah itu, maka dijual lagi di beberapa tahun ke depan dan dia mendapatkan untung. Tapi di sisi lain, ada beberapa kalangan yang justru menjadi sebuah kesulitan begitu ya. Dia harus membeli sebuah tanah untuk dijadikan tempat mereka tinggal, tetapi semakin tingginya harga tanah ya semakin sulit. Akhirnya jawabannya adalah mereka hanya bisa mendapatkan kafling tanah yang tidak terlalu besar. Beberapa development justru sudah mengembangkan bentukan bangunan dengan lebar yang sangat kecil. Misalnya ada yang 4,5 meter, 4 meter, bahkan sekarang sudah ada development design di mana rumah tinggal akan dijual dengan hanya lebar 3 meter. Nah, jadi gimana? Apakah bisa nyaman di dalam? Ya tentunya bisa. Tapi kita harus melakukan beberapa trik sederhana supaya kita bisa melebarkan atau memelarkan bangunan yang walaupun secara dimensi itu kecil, tetapi bisa terasa sangat luas. Gimana sih caranya? Ini dia. Cara simpelnya sebenarnya adalah dua. Yang pertama, kita bisa merekayasanya dengan cara spatial, secara space. Atau yang kedua adalah dengan cara menggunakan dekorasi atau furnitur. Nah, kita akan membahas dulu dengan cara space ya. Yang pertama, bila kamu mempunyai ruangan yang kecil, begitu ya, saat kamu mencoba untuk membagi-bagi ruang dengan dinding, maka itu adalah ide yang tidak baik begitu. Karena semakin kamu membagi-bagi ruang dengan dinding, semakin kecil pula ruang yang kamu dapatkan. Oleh karena itu, sebaiknya kamu menggabungkan beberapa ruang dengan zonasi yang sama. Misalnya, living room, dining room, dan kitchen itu bisa kamu satukan. Nah, daripada kamu memecahnya dengan dinding, atau dengan partisi, atau dengan hal lainnya, lebih baik kamu membedakannya dengan elevasi lantai. Misalnya, living room-nya dia ada di posisi yang lebih rendah, sedangkan kitchen dia ada di posisi yang lebih tinggi. Sehingga secara ruang dia tetap terpisah, tetapi secara kesan kamu mempunyai rasa yang satu begitu. Oke, berikutnya adalah dengan konfigurasi peletakan furnitur. Seperti yang kita tahu bahwa menggunakan dinding bukanlah ide yang baik, menggunakan furnitur untuk memecah ruang adalah ide yang oke. Kamu bisa menggunakan sofa, menggunakan lemari, atau island dapur sebagai pemisah antara living, dining, atau kitchen. Tetapi untuk area-area yang private seperti kamar mandi atau kamar tidur tentunya tetap harus menggunakan dinding yang bersih. Berikutnya adalah tentang movable partition. Ini adalah semacam dinding yang bisa kita lipat-lipat, yang bisa kamu manfaatkan sebagai pemisah ruang. Misalnya begini, kamu punya ruang tamu. Ruang tamu itu kamu buka partisinya sehingga dia menjadi satu ruang keseluruhan bersama dengan ruang-ruang lainnya. Nah, bila misalnya ada tamu yang ingin menginap, kamu bisa menutup partisi itu dan mengubah ruang tamu itu menjadi kamar tidur. Berikutnya juga harus dibantu dengan sofa bednya di sana ya. Jadi jangan taruh sofa biasa, taruh sofa bed sehingga kalau misalnya ada tamu yang mau menginap, maka sofa bed itu bisa dibuka jadi bed beneran dan partisinya ditutup. Lumayan sebuah solusi yang smart untuk membuat ruangan kamu menjadi lebih besar. Berikutnya adalah tentang membuat mezanin. Memang biasanya kamu tidak punya ruangan yang lebih besar ke kanan atau ke kiri, tetapi mungkin kamu bisa memanfaatkan bagian atas ruangannya. Misalnya kamu punya ceiling yang tingginya 3 meter, ceiling itu bisa dibagi dua gitu ya. Jadi di ketinggian misalnya 1,8 pada saat kamu sudah tidak kejeduk lagi, di atasnya kamu bisa manfaatkan sebagai tempat tidur misalnya yang terbuka, atau misalnya tempat kamu menaruh gudang dan lain sebagainya. Jadi saat kamu tidak bisa memelarkan bangunan ke kanan atau ke kiri, coba ke atas begitu ya. Selain membesarkan ruang dengan cara spatial, kita juga tentunya bisa membesarkan ruang dengan konsep dekorasi. Yang pertama adalah dengan menggunakan warna cerah. Bila kamu menggunakan warna-warna yang cenderung gelap, seperti hitam, begitu ya, atau coklat tua dan lain sebagainya, kamu akan membuat ruangan kamu menjadi terasa sangat kecil. Begitu juga dengan matahari yang masuk ke dalam akan terserap sehingga ruangannya akan terkesan agak sedikit gelap.
Nah, bila kamu menggunakan warna-warna cerah seperti putih, abu-abu, dan lainnya, kamu akan membuat ruangan itu akan terkesan lebih besar dan juga terkesan lebih cerah. Oleh karena itu, gunakanlah furnitur dan warna-warna yang cerah untuk memperluas ruangan kamu. Misalnya, kamu bisa menggunakan parket yang cenderung berwarna oak atau berwarna jati dibandingkan menggunakan parket yang berwarna walnut seperti itu. Bila kamu suka dengan warna-warna gelap, maka kamu bisa menggunakan warna gelap itu hanya pada satu viewpoint saja. Misalnya satu dinding yang ada di backdrop TV, atau bagian lantainya saja, di parketnya saja, tetapi di lainnya itu warnanya semua cerah. Berikutnya adalah dengan menggunakan furnitur yang compact. Ada satu rumus yang tak kalah penting, tentunya kamu harus paham bahwa benda besar yang sedikit itu lebih baik daripada benda kecil yang banyak. Jadi, belilah satu furnitur yang besar, yang berupa lemari yang besar, di mana itu bisa kamu letakkan furnitur-furnitur atau enggak pernak-pernik yang kecil di dalamnya. Nah, banyaknya pernak-pernik yang kecil yang ditaruh di atas rak, di atas meja, itu membuat ruangan menjadi terasa kumuh. Oleh karena itu, letakkanlah mereka di dalam sebuah storage besar, sehingga mereka tidak terlihat, dan itu akan membuat ruangan itu akan menjadi lebih bersih dan tentunya lebih clean begitu ya. Masih tentang furnitur, pergunakanlah furnitur yang cenderung multipurpose. Misalnya kita tahu ada couch atau ada sofa, ada kursi yang bisa dibuka sehingga di dalamnya kamu mempunyai storage tambahan. Berikutnya sama seperti konsep spatial, di mana kalau kita tidak bisa mengembangkan ruangan ke kanan atau ke kiri lagi, maka kita akan membesarkan ruangan ke atas. Taruhlah storage dengan bentukan yang vertikal, sehingga kamu bisa meletakkan banyak sekali barang di tempat yang vertikal tersebut. Berikutnya, hal sederhana yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengaplikasikan cermin di salah satu dinding yang ada di ruang kamu. Dengan adanya cermin, maka kamu akan merasa bahwa sebuah ruangan itu tidak mempunyai batas, dan selain itu dia bisa membuat ruangan kamu menjadi lebih cerah. Misalnya ada sinar matahari yang datang dari jendela, maka sinar matahari itu akan terpantul kepada cermin dan sehingga akan membuat ruangan itu menjadi lebih cerah tentunya. Tapi jangan dipasang di depan tempat tidur ya, karena kalau kamu bangun, kamu melihat diri kamu sendiri di cermin, kamu bakal kaget gitu. Terakhir adalah hal yang simple, tapi bisa membuat ruangan akan terkesan lebih luas, yaitu dengan menggunakan sofa atau dengan menggunakan semua furnitur yang mempunyai kaki begitu ya. Kita tahu bahwa ada sofa atau ada lemari yang langsung dia berdiri di bawah, di atas lantai, tetapi ada juga yang mempunyai kaki kecil begitu ya, exposed legs kita sebutannya. Dengan begitu, kamu akan mempunyai ruangan yang konsepnya agak sedikit mengambang, sehingga kamu mempunyai ruang tambahan di bagian bawahnya. Ini hanyalah sebuah kesan, sehingga kamu mempunyai ruangan yang akan menjadi lebih lebar. So, this is it, 2 cara sederhana di mana kamu bisa merekayasa ruang kamu yang kecil bisa menjadi luas. Jadi, untuk membeli bangunan atau membeli rumah atau beli kafling dengan dimensi yang kecil, nggak usah khawatir lagi ya, karena dimensi yang kecil pun itu bisa direkayasa menjadi lebih luas. Semoga bermanfaat.